Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal dari beberapa perbendaharaan dari dunia Tosan Aji, Sobat. Jadi memang dunia Tosan Aji itu adalah sesuatu yang unik sebenarnya, karena Sobat, beberapa di antara bilahnya itu terkadang tidak ada di buku, atau bisa dikatakan bentuknya itu unik dan juga aneh. Nah, contohnya adalah dua buah pusaka yang saya dapatkan ini, Sobat. Nah, ini adalah beberapa pusaka dari Galeri Bumi Mojopahit yang akan saya jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dari beberapa varian Tosan Aji. Nah, ini adalah dua buah pusaka. Kalau Anda pernah mendengar tentang pusaka Gatotsuro, nah ini adalah wujudnya. Nanti tak tunjukkan kepada Anda satu persatu. Nah, untuk di pusaka yang ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji. Waktu itu saya bermain ke rumah teman saya di Trowulan. Nah, ada tamu yang membawa pusaka ini, Sobat. Akhirnya terus saya mahari. Nah, untuk yang pusaka yang ini sebenarnya waktu itu saya dapatkan waktu pameran keris di Museum Keris Solo. Untuk yang ini, kalau nggak salah dulu tak dapatkan dari salah seorang empu, yaitu Empu Fanani. Beliau kalau nggak salah dari Singosari Malang. Nah, waktu itu saya dapatkan cuma bilah saja. Nah, ini kemarin, Sobat, sudah selesai dibuatkan warangka baru oleh tukang saya. Nah, jadinya seperti ini. Untuk di warangka sendiri kalau nggak salah kemarin adalah kayunya kayu telesium. Nah, coba kita akan melihat seperti apa bentuk dari pusakanya. Mungkin kalau untuk saya pribadi menyebutnya mungkin pusaka, mungkin juga ada di antara Anda yang menyebutnya ini adalah semacam kayak perkakas atau juga peralatan pada zaman dahulu, ya silakan. Kalau untuk saya pribadi ini mungkin semacam kayak sesuatu yang dipusakakan. Kalau untuk saya loh ya. Nah, ini adalah bentuk dari Gatotsuro, Sobat. Sebenarnya saya mendapatkan dua, saya memiliki dua. Ini bentuknya itu tidak sama persis. Jadi kalau Anda melihat di sini, untuk bentuk yang pertama ini dia agak agak cekung dan juga agak menebal. Nah, ini juga kalau kita lihat secara lebih secara lebih detail seperti kayak mata anak panah. Nah, ini adalah pusaka yang pertama yang kemarin baru selesai dibuatkan warangka. Dan kalau Anda melihat di sini, Sobat, ini untuk dibilahnya masih ada sisa dari pasir atau juga kerikil-kerikil kecil yang menempel di bilahnya. Kemungkinan besar ini dulu didapatkan dari hasil temuan sungai, Sobat. Nah, ini sebenarnya ini untuk di pusaka yang ini sudah saya kirim ke tukang warang saya, tapi untuk di patinasinya ini yang kerikil-kerikil dan pasir yang menempel ini memang tidak dibersihkan dengan sempurna. Memang tujuannya memang untuk sebagai bentuk eksotisme. Jadi waktu itu memang, Mas, apakah ini harus dibersihkan semuanya? Terus saya bilang kepada tukang warang saya, jangan Mas, jangan dibersihkan semuanya untuk di pasirnya, biarkan kayak gitu, karena yang seperti itu kayaknya kok ada unsur seninya, ada unsur estetikanya kalau menurut saya. Nah, ini bentuknya seperti ini, Sobat. Jadi ini tidak dibersihkan terlalu bersih gitu. Jadi masih disisakan ada sisa-sisa dari pasir yang menempel di bilahnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini biasanya kita akan menjumpai hal-hal yang kayak gini biasanya kalau kita mendapati pusaka-pusaka temuan, Sobat. Oke, ini adalah yang pertama, ini adalah Gatotsuro yang pertama. Nah, sedang yang kedua ini yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji di Trowulan waktu itu. Nah, saya bertandang ke rumah salah seorang rekan Tosan Aji saya. Ternyata ada seorang tamu yang membawa pusaka seperti ini, Sobat. Dan ini saya dapatkan sudah lengkap, jadi lengkap dengan warangkanya kayak gini. Nah, dan ini kalau Anda melihat seperti ini adalah beberapa dari koleksi-koleksi saya yang sudah sangat lama. Ya, dulu tak kasih nama-nama kayak gini nih, Sobat. Oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, kalau untuk yang ini bentuknya kayak gini, Sobat. Dan dia agak pipih. Nah, kalau untuk yang ini dia agak tebal. Dan bentuknya ini hampir seperti kayak mata anak panah. Nah, kalau untuk yang ini seperti kayak kayak daun gitu ya. Dan untuk di material besinya, nah seperti kayak hampir-hampir sama, Sobat.
mungkin ini masuknya di era-era Kabudan mungkin seperti itu ya, atau juga mungkin zaman era Singosari, atau juga mungkin zaman estimasi Purwocarito. Nah ini keren banget ini menunjukkan dari usia dari pusakanya, mantap banget ini. Nah sekali lagi ini adalah namanya Gatotsulo sobat. Gatotsulo kemarin tuh ada salah seorang rekan Tosan Aji saya juga memposting seperti ini. Nah lalu tak tanyakan, Kang, untuk di Tosan Aji tersebut namanya apa kira-kira, saya gitu. Kalau untuk yang ini namanya Gatotsulo mas, atau juga Gedong Waringin, atau juga Paku Candi, atau juga Mata Anak Panah era zaman Kabudan. Nah dalam keterangan beliau seperti itu. Yang mana fungsinya ini untuk menindih suatu bangunan candi, ditanam di sudut ruangan tertentu sebagai wasilah untuk tolak balak. Nah, itu menurut para pakar sejarah, menurut keterangan beliau seperti itu. Kalau untuk saya pribadi mas, ini adalah hanya untuk mengagumi karya leluhur sebagai artefak masa kejayaan Nusantara pada zaman dahulu. Saya sangat setuju sekali dengan pandangan beliau bahwasanya memang kalau untuk apa ya, untuk di pusaka ini kemungkinan memang sebagai pusaka tindih mungkin juga bisa, karena saya pun juga mencari-cari di sebuah artikel. Jadi gini sobat, untuk di keterangan atau artikel yang membahas tentang Gatotsulo ini sangat jarang sekali. Jadi bisa dikatakan karena mungkin apa ya, dalam keberadaannya ini pun juga sudah langka. Itulah kenapa untuk ulasannya ini sudah sangat jarang banget gitu loh. Kalau nggak salah saya mendapatkan untuk di wasilahnya juga atau tuahnya juga sebagai pusaka tindih. Nah, sebagai pusaka tindih atau juga mungkin bisa juga dipakai sebagai wasilah untuk tolak balak. Nah, mungkin di antara sobat ada yang lebih paham tentang mungkin namanya lain. Nah, karena teman saya yang punya yang ini dulu ini menyebutnya adalah Gatotsulo. Nah, sedangkan untuk di populernya di dunia Tosan Aji namanya adalah Gatotsulo. Mungkin di antara sobat ada yang ingin menambahi tentang wasilah atau juga kegunaan mas untuk di pusaka Gatotsulo selain untuk wasilah tolak balak atau pusaka tindih, mungkin untuk bisa dipakai untuk sarana ritual apa atau apa gitu. Silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk tambahan ilmu pengetahuan dalam dunia Tosan Aji sobat. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar, karena saya pun juga masih tahap belajar, dan dalam tayangan video ini mungkin Anda pun juga bisa menambah pengetahuan baru khususnya bagi Anda ini para pecinta Tosan Aji pemula. Nah, ini dulu tak dapatkan dari teman di Trowulan, jadi seorang tamu dari teman saya di Trowulan. Sedangkan untuk yang ini saya dapatkan waktu ada pameran di Museum Keris Solo. Saya sudah lupa kira-kira tahun berapa dulu. Kalau nggak salah itu adalah momen pertama kali saya mengikuti ajang pameran di luar kota di Museum Keris Solo waktu itu. Dan ini saya dapatkan cuma bilah saja atau ligan dari seorang empu, yaitu Empu Fanani. Mungkin Anda juga kenal dengan beliau. Kalau nggak salah beliau domisilinya di Singosari Malang kalau nggak salah. Nah ini dulu saya dapatkan dari beliau. Ini juga sebagai sebuah kenang-kenangan. Nah, ini bentuknya memang sangat sederhana sekali. Nah, ini seperti ini. Ya, ada mungkin ini masuknya di era Kabudan atau mungkin di era Purwocarito atau juga di zaman era Singosari mungkin ya. Karena dari bentuknya sungguh sangat sederhana sekali nih. Seperti ini, mungkin di antara sobat pun juga ada yang memiliki. Nah, memiliki yang kayak gini berarti Anda termasuk orang yang beruntung ya, karena memiliki sebuah apa ya, pusaka. Kalau saya ini tetap menyebutnya sebagai sebuah pusaka sobat. Jadi ini termasuk dari pusaka yang agak jarang keberadaannya di dunia Tosan Aji. Mungkin juga ada yang punya pendapat, mas itu bukan pusaka, kalau zaman dulu itu dipakai sebagai perkakas atau sebagai peralatan apa gitu. Monggo silakan, itu adalah apa ya, pendapat dari beberapa orang, terkadang memang berbeda-beda, atau juga dari pengetahuan tiap individu itu pun juga terkadang berbeda-beda sobat. Jadi intinya kita di sini saling melengkapi dalam belajar kita mengenal dunia Tosan Aji, itu seperti itu. Nah, ini bentuknya sangat unik, meskipun ini sama-sama namanya Gatotsulo, tetapi untuk dibentuknya kayaknya agak berbeda.
ini seperti ini. Jadi untuk yang ini agak pipih, jadi apa ya, bentuknya tidak terlalu tebal. Nah sedangkan untuk yang ini dia bentuknya agak cembung seperti ini dan agak menebal sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.